Oke, Om Swastiastu semuanya. Saya dari Pasraman Widyantara Karawang yang berada dari Pura Agung Sanggabuana. Ya, nama saya Iputu Krisna Bageh dari kelas 12 ingin menjelaskan tentang Dasa Yama Brata. Ya, apa sih Dasa Yama Brata itu? Ya, Dasa Yama Brata itu adalah dibagi dari Dasa, Yama, dan Brata. Ya, Dasa itu adalah 10, Yama itu adalah pengendalian, dan Brata itu adalah keinginan atau kemauan. Jadi dasar yang manfaat itu adalah 10 pengendalian diri untuk menjadikan seseorang itu menjadi sempurna. Lalu apa aja sih ke 10-10-nya itu? Langsung aja kita sebutkan satu-satu, oke? Yang pertama adalah aram samsa dengan yaitu adalah tidak keji atau tidak kejam. Umat Hindu hendaknya selalu bersikap baik kepada siapa saja dan dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Umat Hindu yang tidak dapat mengendalikan dirinya akan dicap sebagai orang yang tidak baik atau bisa dipandang sebagai orang yang kejam. Caranya gimana sih cara nginin aram sasanya? Yang pertama adalah membatalkan janji pribadi untuk melaksanakan kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua adalah kesama. Kesama artinya pemaaf atau sifat yang mudah memaafkan. Ya, umat Hindu hendaknya merupakan sosok yang pemaaf dan tidak bersifat berendam. Kesalahan bersedia memaafkan kesalahan orang lain merupakan sikap utama yang sangat terpuji bagi umat Hindu. Hendaknya sadar juga bahwa perbuatan kesalahan adalah manusiawi. Artinya apa? Kesalahan itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Contoh-contohnya dalam sama itu adalah memaafkan kesalahan teman. Dan yang kedua itu adalah tidak marah atau tidak tersinggung bila diejek-ejek teman, ya. Oke. Yang ketiga adalah satya. Satya itu adalah jujur, benar, dan bersikap baik. Orang yang melaksanakan satya brata ini, orangnya itu tidak pernah menyimpang dari agama, ajaran kebenaran, selalu jujur dan selalu terus terang. Umat Hindu hendaknya selalu menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan 5 macam kejujuran yang disebut Panca Satya. Di antaranya Satya Wacana, yaitu adalah harus setia dan jujur dalam perkataan, tidak sombong, selalu menjaga sopan santun dalam berbicara, tidak boleh berucap yang dapat menyakiti hati atau perasaan orang lain. Yang kedua adalah Satya Dharya, artinya setia hati nurani, selalu konsisten, berpendirian yang teguh dalam pelaksanaan ajaran kebenaran. Yang ketiga adalah Satya Laksana, artinya harus jujur dan tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Yang keempat adalah Satya Mitra, artinya setia kepada teman, sahabat, dan tidak boleh berkhianat. Dan yang terakhir adalah Satya Samaya, artinya selalu menepati janji dan tidak boleh ingkar janji. Oke? Lanjut kita langsung aja ke ahimsa. Ahimsa terdiri dari kata a yang berarti tidak dan himsa yaitu membunuh atau menyakiti. Sehingga ahimsa itu adalah tidak membunuh atau menyakiti. Ya, umat Hindu tidak dibenarkan untuk menyakiti apalagi membunuh orang lain atau membunuh pembuatan dosa. Ya, sebaiknya mereka hendak selalu menanam rasa kasih sayang. Oke? Gimana sih ajaran ahimsa itu? Ya, contohnya itu adalah tidak membunuh binatang sembarangan, tidak meracuni hewan, tidak mengganggu hewan yang sedang tidur. Yang untuk manusia, kita tidak boleh memfitnah dan kita tidak boleh menghina teman yang memiliki kekurangan. Oke? Lanjutnya adalah dhamma. Dhamma berarti adalah pengendalian nafsu atau mengalahkan nafsu. Dhamma juga berarti mengendalikan diri atau pengendalian nafsu. Kita sebagai umat Hindu hendaknya dapat mengendalikan atau menunduk hawa nafsunya. Contoh-contohnya gimana sih untuk pelaksanaan ajaran dhamma ini? Ya, yang pertama adalah menyadari perbuatan perkataan yang kita liru. Ya, harus sadar kita ini. Dan memiliki terlebih dahulu akan perkataan yang akan diucap. Selanjutnya adalah arjawa. Arjawa ini ada dari kata arja. Ya, arjawa itu pendirian. Yang berarti pertahanan kebenaran. Orang yang selalu melaksanakan arjawa itu selalu berusaha untuk berbuat benar. Orang ini adalah orang yang taat disiplin, jujur, dan tidak pernah berbohong. Dia selalu berpegang pada kebenarannya. Dan kita sebagai umat Hindu harus teguh dalam menjunjung tinggi kebenaran sejati. Oke, contoh-contohnya yang pertama, salah satunya adalah jangan mengaku dan merasa diri yang paling benar. Itu yang pertama.
Selanjutnya adalah Priti. Priti itu adalah kasih sayang terhadap semua makhluk, sebab semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Oke. Oleh karena itu kita wajib saling menyayangi umat Hindu. Ya, haruslah bersikap belah kasih atau penuh kasih sayang terhadap sesamanya. Sikap kasih dan sayang terhadap sesama akan menimbulkan rasa empati, simpati. Selanjutnya ada prasada. Prasada itu adalah berpikir tenang, bersih dan suci. Tenang artinya tidak mudah berubah pikiran, tidak goyah, tetapi juga tidak takut sehingga tidak mudah kena pengaruh dan tidak baik pergaulan agama Hindu sehari-hari. Umat Hindu hendaknya selalu berpikir positif, tidak berpikir. Kita juga harus berpikir jernih dan suci, serta tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Oke, salah satu beberapa contohnya itu adalah jujur dan tulus pada setiap tindakan yang menumbuhkan kesucian hati, berpikiran jernih, cermat, dan masuk akal. Jangan mengembangkan pikiran buruk atau keburukan sangka pada orang lain. Oke. Lanjut kita ke Madhurya. Madhurya itu adalah kata gini loh. Madhurya itu adalah berasal dari kata madhur. Oke. Madhur itu adalah manis. Di sini tuh artinya manis di sini adalah lemah lembut, tidak berkata tak keras apalagi kasar. Berbicara dengan siapa saja hendaknya selalu lemah lembut dan tutur kata yang halus, serta tidak dapat menyinggung apalagi menyakiti hati orang. Contoh-contohnya yaitu adalah cara kita pelaksananya Madhurya itu adalah yang pertama adalah bersikap ramah tamah terhadap semua orang, menghindari sikap judes dan cuek. Itu tuh yang harus dihilangkan. Yang kedua adalah bersikap lemah lembut kepada semua orang, menghindari sikap kasar, emosional, dan mudah tersinggung. Yang ketiga adalah bersikap sopan santun terhadap siapa saja dan dimanapun kita berada. Oke, yang terakhir dalam materi ini adalah Madarwa. Oke, Madarwa itu adalah rendah hati, tidak suka menonjol diri, dan tidak suka bersikap sombong. Rendah hati tidak berarti rendah diri, tetapi selalu bersikap merendah atau tidak mau menunjukkan kemampuannya. Umat Hindu memang harus berperilaku rendah hati dan bersikap manis terhadap siapapun juga. Oke, contoh-contohnya dalam ajaran Madarwa yaitu misalnya selalu ringan tangan nih dan suka membantu orang yang membutuhkan pertolongan, menghargai orang lain, terus menghormati orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan peduli terhadap orang lain. Dan itu dia macam-macam dari dan saya merasa. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini juga. Oke, saya Ibu Tukis Napaga pamit undur diri. Om Santi 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 Om.